Tim Ferdy Sambo makin ngelantur, sudah kehabisan akal untuk lolos dari hukuman. Akhirnya jadi bahan tertawaan pengacara Brigadir J, Febri Diansyah dan Rosa Mala. Pengacara Ferdy Sambo kapok, tak mau tampil di TV. Gara-gara serang dan memfitnah almarhum Brigadir J, tim Ferdy Sambo diberi balasan menohok. Ini kan orang-orang ya selalu memikir kok cuma penasihat hukum Joshua saja yang dihadirkan. Lah orang mereka nggak mau hadir. Saya ke ILC mereka nggak hadir. Saya ke Kompas mereka nggak hadir. Saya ke TV mereka nggak hadir. Ya mereka nggak gunain hak. Itu namanya cover both side, sudah diberikan kesempatan. Kalau tidak diberikan kesempatan itu bukan cover both side. Sebetulnya pemirsa perlu kami sampaikan, kami juga mencoba untuk menghubungi kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, namun belum ada yang bersedia hadir dalam kesempatan sore hari ini. Bang Martin, ada satu variabel yang dinyatakan oleh para saksi ini adalah variabel temperamen dan semuanya ini tidak ada yang berkata positif mengenai kepribadian dari Brigadir Yosua. Bagaimana kuasa hukum ini? Apakah akan melakukan laporan terhadap para saksi atau gimana? Ya. Terima kasih Mbak Tisa. Yang pertama ya, yang ngomong ini kan orang-orang bayarannya Sambo dan Putri Chandrawati. Gak heran kalau mereka menyuarakan suara yang bayaran gimana maksudnya Bang Martin? Bayaran gimana? Kan mereka dulu memang bekerja dengan majikan ya Bang Martin. Yang bilang temperamen siapa sih? Susi, Damson. Itu kan karyawan upahan, sampai sekarang masih diupah. Coba tanya sama hakim di notulensi pemeriksaan persidangan kemarin. Mereka berdua mengaku masih dibayar. Daden itu masih setia, tengah setia sama Ferdy Sambo. Wajar aja dia bilang ada temperamental segala macam. Tapi yang pasti begini Mbak Tisa ya, saya bertemu beberapa psikolog ya. Mereka mengatakan kepada saya untuk mengetahui kepribadian dan temperamental ataupun gangguan jiwa seseorang yang masih hidup saja itu tidak bisa hanya sekejap, membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang cukup lama untuk membuat satu kesimpulan. Loh ini ahli hukum, bukan ahli nujum, tapi langsung ujuk-ujuk ngirim surat, katanya anak klien saya berkepribadian ganda. Nah makanya saya bilang inilah ahli nujum ini kalau kata Bang Patra MZN. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak Tisa, mau tahu nggak siapa yang berkepribadian ganda? Yang berkepribadian ganda itu Rasmala Aritonang dan Febri Diansyah. Baik Bang, yang bersangkutan nggak ada di sini Bang, mungkin di luar konteks kita membicarakan personal mereka. Saya tambahin sedikit. Kenapa saya bilang demikian? Saya tanggung jawab. Karena yang bersangkutan pernah mengatakan bahwa tidak akan membela perkara korupsi ataupun suap. Sedangkan klien yang dibelanya ini sekarang adalah pelaku suap. Siapa yang disuap? LPSK. Siapa lagi yang disuap? Para terdakwa yang lain. Kuat, Ricky, dan Richard Eliezer. Makanya saya bilang, Rasmala dan Febri berkepribadian ganda. Karena di satu sisi ngomong A, di satu sisi ngomong B. Demikian, terima kasih. Sependapat dengan kuasa hukum Brigadir J, ahli psikologi forensik, Reza Indagiri, juga menyebut, menyerang kepribadian dari almarhum Brigadir J, adalah hal yang tak penting. Menurutnya, menarasikan fitnah-fitnah kepada almarhum Brigadir J, tanpa kesesuaian dengan barang bukti, tak akan membuat hakim bisa percaya begitu saja. Ini persidangan tentang kasus pembunuhan berencana. Alhasil lebih penting, lebih relevan, lebih mendesak, bahkan lebih bermanfaat seandainya kita tahu tentang potret kepribadian terdakwa, yaitu terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Kenapa? Agar potret itu kemudian bisa membantu hakim dalam membuat putusan seadil-adilnya. Saya tidak melihat adanya urgensi bagi dilakukannya victim profiling. Saya gunakan istilah victim profiling karena sepertinya potret ini dilakukan terhadap Brigadir Yosua yang notabene adalah korban dari pembunuhan berencana tersebut. Nah, uniknya adalah paling tidak sejauh ini bisa kita tangkap bahwa pembahasan tentang victim profiling atau profil Brigadir Yosua sebagai korban justru terus-menerus menonjolkan sifat-sifat negatifnya. Kita patut bertanya, adakah unsur bias dalam pembuatan profiling ini? Dan apa sesungguhnya memasukkan hal-hal yang bias tersebut, hal-hal yang produk dari filter mental tersebut ke dalam berkas? Dugaan saya, terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terancam hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Itu mereka punya tujuan bahwa mereka bisa mendapatkan peringanan hukuman atau bahkan pembebasan murni. Reza Indagiri menyatakan, menebarkah fitnah sifat jelek dari almarhum Brigadir J merupakan strategi licik dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang ingin lolos dari hukuman mati.
Menurut tim kuasa hukum keluarga Brigadir J, sebenarnya justru tim dari Ferdi Sambo lah yang memiliki kepribadian ganda. Dirinya mengklaim memiliki bukti tingkah laku buruk mantan Kadif Propam Polri tersebut. Namun, dirinya menyatakan masih tak membuka bukti-bukti tersebut karena ingin menjaga persidangan agar berjalan dengan baik dan tak mencampur adukan sesuatu yang di luar dari dakwaan. Kalau kita lihat dari yang obstruction of justice itu juga kan, Bang. kita bisa lihat ya seberapa parah pengaruh dari Ferdi Sambo ini. Dan kami punya list ya yang sudah menjadi klien kita sekarang. Bagaimana dulu orang-orang ini menghadapi kasusnya ketika berhadapan dengan Ferdi Sambo. Ini belum kita buka loh. Sebenarnya kalau kita mau, kalau kita jahat, kita buka ini. Cuman kita nggak selicik itu. Misalnya apa? Ya tingkah laku sepak terjangnya dia ketika dia menjadi dari Dirtipidum sampai dengan jadi di Propam. Ini banyak catatan jahat juga dia. Cuman kita supaya persidangan ini tidak terdistract, nantilah ada biarlah. Tapi kalau keterlaluan kami akan buka. Febri Diansyah, salah satu anggota tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati itu, memberi keterangan dan penjelasan mengenai tuduhan kepada Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat mengidap kepribadian ganda. Febri menyampaikan bahwa hal tersebut akan digali karena diperlukan melihat profil masing-masing. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan mengenai strategi ke depannya. Ia mengatakan, akan ada saksi-saksi yang perlu dihadirkan untuk membuktikan pernyataannya itu. Martin menjelaskan, saksi yang mengatakan Brigadir J temperamen adalah Susi dan Damson. Keduanya adalah ART Ferdi Sambo. Selain itu, kata Martin, ajudan Ferdi Sambo, yakni Daden, masih setia sampai sekarang, dan wajar dia mengatakan hal buruk soal pribadi Brigadir J. Apalagi, kata Martin, pernyataan tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, bahwa Brigadir J diduga berkepribadian ganda, sangat tidak masuk akal. Martin menyindir, Febri Diansyah dan Rasa Mala, keduanya pernah mengatakan, tidak akan membela pelaku korupsi, atau suap. Diungkapkan Martin, yang punya otoritas, untuk mengatakan seseorang memiliki kepribadian ganda, bukanlah pengacara, melainkan psikolog. Salah jurusan Arman Hanis dan Febri. Stoplah framing ini, akan mendegradasi nama baik kalian. Jangan membabi buta, sindir Martin. Dia juga mengingatkan, pernyataan ex-juru bicara KPK Febri Diansyah, ketika menyampaikan alasan, mau gabung jadi penasihat hukum Putri Chandrawati. Febri bilang akan objektif, tapi kita lihat, semakin masuk ke dalam lubang hitam untuk mengikuti obsesi kedua kliennya, jelasnya.